Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan strategi hingga skema pembelajaran. Pada audio kali ini, kita akan mulai membahas materi unit 1 tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Namun, sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam unit ini, yaitu antara lain 1. Apa permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? 2. Apa yang menjadi dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia sehingga kedua negara tersebut saling mengklaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat? Kita lanjut pada materi tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar ya teman-teman. 1. Tujuan pembelajaran. Teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula teman-teman dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MOU maupun dasar hukum internasional. 2. Aktivitas belajar 1. Isilah tabel KWL. KWL adalah kepanjangan What I Know, What I Want to Know, and What I Learned, yang berarti apa yang saya tahu, apa yang saya ingin ketahui, dan apa yang telah saya ketahui. Pertama-tama, teman-teman perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut. A. Berdasarkan materi pendidikan Pancasila kelas sebelumnya, apa yang telah teman-teman ketahui tentang sengketa batas wilayah? B. Berdasarkan pengetahuan teman-teman sebelumnya, tuliskan apa yang ingin teman-teman ketahui lebih mendalam tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat dan proses penyelesaiannya. Aktivitas belajar mengisi KWL. Berikut ini isi tabel 3 kolom. Simak baik-baik ya teman-teman. Kolom pertama berisi saya tahu. Kolom ini diisi saat awal pembelajaran. Selanjutnya, kolom kedua berisi saya ingin tahu. Kolom ini juga diisi pada awal pembelajaran. Terakhir, pada kolom ketiga berisi saya telah ketahui. Kolom ini diisi pada akhir pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar pada buku teks pendidikan Pancasila kelas 11. Jika ada kesulitan dalam memahami gambar, mintalah bantuan Bapak dan Ibu guru ya teman-teman. Gimana? Jelas ya teman-teman? Kita lanjut materinya ya. Teman-teman, setelah mengisi tabel KWL, mari kita simak artikel berikut ini. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah,
perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi. Misalnya, sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini sering kali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia mendatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979 kembali terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan Pulau Ambalat yang mengakibatkan pada tahun 1980 Indonesia menyatakan protes terhadap klaim Malaysia tentang Pulau Ambalat. Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan atau archipelagic state melalui deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Indonesia dan Malaysia akhirnya bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, yaitu melakukan apa yang lazim disebut deskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Gimana? Udah jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut poin materi tentang aktivitas belajar ya. 3. Aktivitas belajar 2. Teman-teman, pada aktivitas belajar ini, teman-teman membentuk 2 kelompok untuk simulasi atau role playing atau bermain peran. Dan berikut adalah ketentuannya. A. Teman-teman akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar. B. Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok akan menyimak dan membahas permasalahan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. C. Kedua kelompok akan berbagi peran. Misalnya, kelompok 1 berperan sebagai negara Indonesia dan kelompok 2 sebagai Malaysia. D. Setelah masing-masing anggota kelompok mendiskusikan materi, guru mengajak teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui 1 atau 2 juru bicara masing-masing kelompok. Selamat bermain peran teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada poin materi rangkuman. Poin 4, rangkuman. Berikut ini adalah rangkuman materi yang bisa teman-teman catat ya. A. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969, tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia mendatangani perjanjian tapal batas landas kontinen.
Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Pada tahun 1979, kembali terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan Pulau Ambalat yang mengakibatkan pada tahun 1980 Indonesia menyatakan protes terhadap klaim Malaysia tentang Pulau Ambalat. Baiklah teman-teman, berikut ini kita masuk pada poin refleksi. Poin 5, refleksi. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Sekian materi kali ini teman-teman. Pembahasan akan berlanjut pada audio selanjutnya. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa. 6. Aktivitas belajar 3. Teman-teman, dengarkan baik-baik isi artikel berikut ini ya. Artikel di bawah ini dan catatlah informasi-informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan. Teman-teman, artikel tersedia di website cnnindonesia.com. Teman-teman bisa mengaksesnya pada laman berikut: https://www.cnnindonesia.com.national.20156161620608995 Kemelut Ambalat Jokowi perintahkan tindak tegas Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar 1.1 pada buku teks PPKN kelas 11. Jika ada kesulitan dalam memahami gambar, mintalah bantuan Bapak dan Ibu guru ya teman-teman. Setelah mencatat informasi penting, buatlah sebuah poster atau peta infografis tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Teman-teman dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Canva. Sebagai contoh peta infografis, terdapat gambar peta perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilengkapi dengan tulisan batas maritim infografis. Pada gambar juga terdapat titik-titik lokasi wilayah yang bersengketa, seperti Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Selamat mengerjakan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kalian masih semangat kan? Kita lanjut poin materi selanjutnya, yaitu rangkuman. Poin 7, rangkuman. Teman-teman, berikut ini adalah rangkuman materi yang bisa kalian catat. A. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. B. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS pada tahun 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya sesuai dengan UNCLOS pada tahun 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan atau archipelagic state melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. C. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua,
terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Dan berikutnya, kita akan masuk pada poin refleksi dan uji pemahaman. Silakan disimak ya teman-teman. Poin 8, refleksi. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Selanjutnya, poin 9, uji pemahaman. Teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. A. Bagaimana sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? B. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? C. Bagaimana argumen yang dibangun oleh Malaysia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat? D. Bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia? E. Bagaimana argumen yang dibangun oleh Indonesia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat? Nah, itulah pertanyaannya teman-teman. Bagaimana? Materinya semakin menarik bukan? Yuk, simak terus audio berikutnya. Teman-teman, selanjutnya kita masuk poin materi terakhir ya, yaitu tentang aspek penilaian. Simak baik-baik ya. 10. Aspek penilaian. Pada unit ini, teman-teman akan dinilai melalui beberapa aspek berikut. Pertama, penilaian pengetahuan yang meliputi 1. Pemahaman materi, misalnya seperti esai dan mencatat informasi penting. 2. Konten poster atau infografis. Kedua, penilaian sikap yang meliputi 1. Observasi guru. 2. Penilaian diri sendiri. 3. Penilaian teman sebaya. Terakhir, penilaian keterampilan yang meliputi 1. Efektivitas penyajian infografis kepada publik. 2. Partisipasi diskusi. Sekian materi pada unit ini teman-teman. Pada audio selanjutnya, teman-teman akan lanjut pembahasan unit 2. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa.